positive are a 64-year-old lady and her day and night to keep up with the soaring death toll. Dilakukan oleh pemerintah dalam menekan laju penyebaran Joko Widodo disuntik vaksinasi COVID-19 dengan merek yang diajukan proses verifikasinya oleh saat Presiden Joko Widodo disuntik vaksinasi COVID-19. Halo Ren. Iya, halo Nit. Lo apa kabar? Gue sih sehat. Lo sendiri gimana kabarnya? Baik. Lo lagi sibuk apa nih? Nggak ada sih Nit. Paling cuma kuliah, tapi ya di rumah aja gitu. Soalnya kan juga daring. Gimana? Gue lagi kepikiran nih mau ngerjain proyek baru tentang vaksin COVID-19. Lo tertarik nggak Ren? Wah, menarik tuh. Gimana rencananya? Mau gimana tuh? Jadi gue sih rencananya mau ambil sampel dari beberapa pendapat. Ntar kayaknya gue awalin dulu dari sampel masyarakat di pasar deh. Menurut lo gimana? Bagus. Kalau gitu, kita ketemu di tengah aja kali ya. Gue bakal coba cari sampel pendapat di rumah sakit, kalau enggak puskesmas. Oke, boleh tuh. Berkabar aja deh kalau gitu. Ya udah, ntar kabarin aja ya, update-nya gimana. Oke, bye. Dah. Vaksin COVID-19 akhirnya tiba di Indonesia. Banyak sekali pihak yang sangat menantikan, tak sedikit pula pihak yang meragukan. Kenalin, nama gue Nida. Jika partner gue Rendra akan memulai perjalanan dari lembaga pemerintah, yakni rumah sakit, maka gue akan memulai cerita ini dari pasar, di mana warga pasar yang akan gue temui nantinya untuk mengambil sampel pendapat mereka. Belum ya? Ya. Alhamdulillah sudah kemarin di sini. 50-50 ya. Soalnya kan tergantung kekebalan tubuh manusia. Kalau saya kok tidak tahu, itu tergantung kita menjaga protokol kesehatannya ya. Dimanapun kita harus itu pakai masker. Misal kita ada orang luar dari luar Magelang gitu loh, kita harus jaga jarak atau gimana gitu. Ya itu tadi tergantung orangnya kan. Kalau orang tua kan ada yang bahan tubuhnya lemah. Karena dengan vaksin itu belum tentu kita tidak kena. Itu cuma, menurut saya cuma kekebalan tubuh lebih kuatnya seperti itu. Berbeda dengan Nida, gue Rendra akan memulai perjalanan ini dari salah satu rumah sakit di Magelang. Gue akan bertemu dengan Direktur Rumah Sakit Budi Rahayu sebagai narasumbernya dan melihat langsung proses vaksinasi COVID-19. Untuk vaksin memang kita di drop dari provinsi ya, yang mengambil adalah Dinas Kesehatan Kota. Kemudian dari Dinas Kesehatan Kota akan disimpan di instalasi farmasi punya Dinas Kesehatan, dan di sana disimpan di kulkas khusus untuk vaksin dengan suhu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian pada saat pembagian hari vaksin kan kita sudah diinformasikan kapan bisa mengambil. Kita ambil di instalasi farmasi itu, kemudian kita simpan di sini di kulkas kami dengan suhu juga sama 2 sampai 8. Kita ada termometer khusus yang memastikan bahwa suhu di kulkas memang segitu. Kemudian ketika akan diberikan kepada pasien, biasanya kan memang kita harus ambil, kita masukkan dalam cool box. Kemudian setelah 6 jam vaksin dibuka, vaksin tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita pastikan bahwa pasien-pasien yang datang pada hari itu jumlahnya sesuai dengan vaksin yang kita buka, supaya tidak membuang vaksin. Jadi ada yang pro terhadap vaksin, ada yang masih takut-takut, ada juga yang benar-benar menolak. Nah, selama ini pendekatan kami lebih kepada perangkat desanya dulu. Jadi di sana ada Pak Lurah, kemudian ada pemberdayaan masyarakatnya, kemudian juga nanti ada kader-kader kesehatan termasuk petugas dari Puskesmas Magelang Utara.
yang intinya kita bersama-sama mengedukasi ke masyarakat untuk menyampaikan bahwa vaksin ini sebenarnya sangat bermanfaat dan aman. Sesuai dengan yang diperintahkan dari pusat bahwa yang pertama mendapatkan vaksin itu adalah tenaga kesehatan. Kemudian setelah itu kemarin pelayan publik itu ada dari beberapa instansi seperti dinas ya, ada dinas perhubungan, ada dinas Diskominfo, kemudian dari dinas pendidikan, guru-guru itu juga kita vaksin. Bahkan ini ada beberapa sekolah yang memang sedang uji coba tatap muka, itu juga semua gurunya 100% kita vaksin. Kemudian setelah pelayan publik, ini yang terakhir adalah lansia. Nah memang kan ini target besar lansia, makanya kemarin setelah ada gelombang 1 itu kan ternyata masih belum memenuhi target sasaran jumlah vaksin, sasaran vaksinnya, maka ini kita sedang mengadakan gelombang 2 untuk lansia. Akhirnya gue dan Rendra bertemu di Dinas Kesehatan Kota Magelang. Kami berbincang dengan Kepala Subbagian Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mengenai vaksinasi COVID-19 terutama di Kota Magelang. Dalam rangka pencegahan COVID itu kan kita sudah, mungkin masyarakat jenuh dengan prokes, makanya sekarang yang diandalkan pencegahannya lewat vaksin, nah, yang diharapkan punya dampak yang paling kuat ya. Jadi memang di masa pandemi ini semuanya serba kejar-kejaran, yang mana pandemi juga hal baru kan, jadi semuanya serba dicoba. Ya alhamdulillah sudah ketemu vaksin ya. Ya kalau dibilang aman ya saya kira sudah aman, karena memang sudah diproses secara panjang ya, jangka panjang, jadi main panjang lah, dan sudah diuji klinis sebenarnya. Jadi yang paling menentukan aman kan ada uji klinis. Uji klinis kita sudah sampai tahap ketiga. Saya kira sudah aman untuk diedarkan, dan ini sudah ada izin juga dari Badan POM. Jadi dulu belum direkomendasikan karena memang belum ada uji klinik di atas usia 60. Jadi ada dua sebenarnya yang melatar belakang ilmu saya. Jadi yang pertama adalah karena yang satu sudah aman dan sudah diuji kliniskan ke lansia. Yang kedua, lansia itu sangat risiko tinggi kematian, sehingga yang tadinya sebelum uji klinis itu lansia belum disentuh. Ya memang baru satu belum aman ya. Setelah aman, Badan POM menerbitkan izin untuk ini untuk lansia. Kemudian setelah diteliti sekarang lansia jadi prioritas justru balik. Jadi karena yang pelayanan publik itu, kalau dulu kan pelayanan publik, setelah nakes pelayanan publik, sekarang setelah nakes dibalik lansia dulu. Sebenarnya ya kita tidak sebenarnya sosialisasi ya dengan berbagai macam bentuk ya, entah itu sosialisasi langsung melalui media yang ada ya. Kemudian ya selain itu kan kita juga menghubungi lewat radio sering. Kemudian kita ada websitenya di Magelang, dinas.magelang.kota.go.id. Itu ya salah satu untuk informasi, walaupun tidak selengkap tapi adalah di situ informasi. Kemudian di media-media yang ada, jadi setiap ada untuk kumpulan atau apalah kita sering masuk ya, tapi tidak hanya dari kesehatan sekarang yang. Dengan adanya vaksin ini, diharapkan kurva laju pasien COVID-19 menjadi landai, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat, agar sektor ekonomi tak terus-menerus berkarat, sektor pendidikan kembali tatap muka, serta sektor pariwisata kembali dibuka. Mari sama-sama kita dukung pemerintah untuk menghentikan laju kasus COVID-19.